Konsep dasar keuangan syariah. Konsep dasar keuangan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Seperti halnya sistem keuangan konvensional, komponen keuangan syariah mencakup pasar, lembaga keuangan, instrumen keuangan, dan jasa keuangan. Prinsip dasar syariah dalam keuangan adalah mengadopsi aturan atau rulers syariah dalam muamalat, yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan. Langkah selanjutnya, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianjurkan oleh syariah dalam setiap elemen sistem keuangan sebagai pengganti atas hal-hal yang diharamkan, dalam rangka mewujudkan tujuan syariah, yaitu mencapai kemaslahatan. 1. Aturan dasar keuangan syariah. Keuangan syariah harus terbebas dari unsur-unsur sebagai berikut. Maisir atau perjudian. Maisir secara bahasa bermakna judi atau gambling, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti. Gharar atau ketidakpastian akad. Secara bahasa, gharar berarti menipu, memperdaya, dan ketidakpastian. Gharar adalah suatu perbuatan yang tidak dapat memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat, dan lainnya. Riba. Secara bahasa, riba berarti bertambah dan tumbuh. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan pemberi meminjam menerima mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau nasiah. Larangan terhadap komoditi haram. Larangan terhadap yang haram dapat timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu secara jelas disebutkan dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan terhadap cara yang batil. Batil secara bahasa bermakna batal atau 2. Akad atau perjanjian dalam transaksi keuangan. Prinsip akad atau perjanjian dinilai sah atau tidak batil menurut syariah adalah memenuhi rukun dan syarat akad, tidak memasukkan syarat-syarat yang melanggar prinsip syariah, tidak ada unsur pemaksaan atau ikrah oleh suatu pihak yang berakad, tujuan akad bukan untuk maksiat. Jenis akad ada 2, yaitu akad tabaru dan akad tijarah. Akad tabaru merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak mencapai keuntungan material atau nirlaba, namun hanya bersifat kebajikan murni seperti infak, wakaf, dan khot al-hasan. Pinjaman ihsan, yaitu pinjaman ikhlas atau pinjaman yang tidak menambahkan syarat tambahan. Akad tijarah merupakan perjanjian atau kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha, seperti akad yang mengacu kepada konsep jual-beli, yaitu akad murabahah dan akad salam. Akad yang mengacu kepada konsep bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Akad yang mengacu kepada sewa, yaitu ijarah, dan akad yang mengacu kepada titipan, yaitu peran sosial sistem keuangan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keuangan syariah mempunyai 2 peran sekaligus, yaitu peran usaha dan peran sosial. Peran usaha, keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Peranan sosial, keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip keuangan syariah. 1. Penghapusan bunga dari sistem keuangan. 2. Berbagi risiko atau risk sharing. 3. Nilai uang. 4. Keterkaitan antara transaksi keuangan dan sektor produktif. 5. Larangan perilaku spekulatif berlebihan. 6. Kesakralan suatu kontrak. 7. Kegiatan investasi yang syariah. Instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan adalah kontrak keuangan antar pihak yang dapat diperdagangkan, dimodifikasi, dan diselesaikan secara langsung. Instrumen keuangan bisa berupa uang tunai atau mata uang, bukti kepemilikan suatu entitas atau saham, dan hak kontrak untuk menerima
dan memberikan uang atau obligasi. Lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dan dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema, atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Peran sektor publik dan yiswaf dalam perekonomian. Kewajiban merealisasikan falah pada dasarnya merupakan tugas seluruh agen ekonomi, termasuk pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin merealisasikan falah hanya dengan bertumpu pada salah satu sektor saja. Pasar, pemerintah, dan masyarakat harus bergerak dan bekerja sama atau ta'awun dalam menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umat. Peran pemerintah dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan beberapa peran yang harus dilakukan, yaitu 1. Mengelola kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. 2. Melindungi masyarakat dan kepentingan budaya ekonomi, religius, dan politik. 3. Menggali sumber dana untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah. 4. Menjamin kebebasan individu untuk dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan serta kesejahteraan. 5. Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya dalam distribusi dan redistribusi kekayaan atau pendapatan. 6. Menjaga perekonomian agar tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Keuangan publik pada masa Rasulullah SAW. Zakat dan usyur merupakan pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah SAW hidup. Sumber pendapatan sekunder diantaranya adalah 1. Uang tebusan untuk para tawanan perang. 2. Pinjaman untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslim. 3. Humus atau rikas, yaitu harta karun temuan pada periode sebelum Islam. 4. Amwal fadlah, berasal dari harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa waris. 5. Wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah SWT dan pendapatannya akan didepositkan di Baitul Mal. 6. Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslim yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, dan ini pernah terjadi pada masa Perang Tabuk. 7. Zakat fitrah. 8. Bentuk lain, sedekah seperti kurban, kafarat, denda yang harus ditunaikan atau dilaksanakan karena melanggar larangan Allah SWT atau janji. Keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin secara umum memiliki inovasi dan kreasi dalam mengembangkan sumber-sumber keuangan publik serta alokasinya. Namun demikian, terdapat kesamaan prinsip-prinsip yang dipegang dalam keuangan publik, yaitu 1. Sistem pungutan wajib harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan mempunyai kelebihan yang memikul beban utama dari ribah. 2. Berbagai pungutan dari ribah tidak dipungut atas dasar besarnya input sumber daya yang digunakan, melainkan atas hasil usaha ataupun tabungan yang terkumpul. 3. Islam mengarahkan pemerintah mengambil sebagian harta milik masyarakat secara paksa, meskipun kepada orang kaya. 4. Islam memberlakukan kaum muslimin dan non-muslimin secara adil. Pungutan dikenakan proporsionalnya terhadap manfaat yang diterima pembayar. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab Al-Faruqi radhiyallahu anhu, kebijakan keuangan negara pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diantaranya adalah masalah 1. Baitul Mal, 2. Kepemilikan tanah, 3. Zakat dan usyur, 4. Sedekah untuk non-muslim, 5. Mata uang, 6. Klasifikasi pendapatan negara, 7. Pengeluaran. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah khalifah ketiga. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, baik Habul, Zahni, Herman, dan Sistan ditaklukkan untuk menata pendapatan baru. Kebijakan Khalifah Umar yang dahulu diikuti tidak lama setelah negara-negara tersebut ditaklukkan. Kemudian tindakan efektif yang diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap. Khalifah Utsman radhiyallahu anhu tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Beliau juga berusaha untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah tahlukan baru. Khalifah membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan Haraj dan jizyah di Mesir. Peran Yiswaf. Yiswaf semestinya berperan vital dalam perekonomian sebagai sektor ketiga, sebagaimana sektor pasar dan pemerintah. Penerapan regulasi dalam kelembagaan Yiswaf semestinya menjadi bagian integral dari sistem perekonomian. Penguatan sistem dan kelembagaan keuangan publik perlu diatur pengelolanya secara baik dengan bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tata cara pengelolaan zakat dan wakaf dengan tujuan utama yaitu 1. Peningkatan kapasitas profesionalitas organisasi pengelola zakat atau OPZ dan organisasi pengelola wakaf OPW baik pemerintah maupun swasta. Yang kedua, peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan pertumbuhan dan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf. Ketiga, adanya sinergi yang efektif antar pemangku kepentingan untuk mengembangkan zakat dan wakaf secara sistemik, yaitu antar amil, pemerintah, pemberi zakat, penerima zakat, pemberi wakaf, penerima wakaf, pengelola wakaf, ulama, dan organisasi sosial lain. Yang keempat, peningkatan pengelola zakat dan wakaf bagi pencapai tujuan sosial ekonomi pembangunan di suatu negara. Yang selanjutnya adalah konsep dasar dan karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan manusia sudah ada sejak manusia dilahirkan. Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak agama Islam itu diturunkan. Banyak ayat dalam Al-Quran tentang ekonomi dan praktik kehidupan Rasulullah dengan para sahabat yang mencerminkan perilaku ekonomi yang sesuai syariat. Namun tidak diarsipkan atau didokumentasikan dalam buku ekonomi tersendiri karena Islam tidak memisahkan disiplin ekonomi sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ekonomi diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri baru pada abad ke-18 sejak ekonom klasik Adam Smith menuliskan buku berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Yang berikutnya adalah nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang pertama adalah kepemilikan, yang kedua adalah keadilan dalam berusaha, yang ketiga kerjasama dalam kebaikan, dan yang keempat pertumbuhan yang seimbang. Kemudian terdapat 6 prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah pengendalian harta individu, yang kedua distribusi pendapatan yang inklusif, yang ketiga optimalisasi bisnis atau jual beli dalam berbagai resiko, yang keempat transaksi keuangan terkait erat sektorial, yang kelima partisipasi sosial untuk kepentingan publik, yang terakhir adalah transaksi muamalat. Begitupun juga terdapat beberapa karakteristik dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah adil, yang kedua tumbuh sepadan, yang ketiga bermoral, yang keempat adalah beradab. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sama dengan tujuan dari syariat Islam atau maqasid al-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik
dan terhormat atau hayatan thayyibah. Maqasid al-syariah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya 5 kemaslahatan dasar, yaitu agama, jiwa, intelektualitas, keturunan, dan harta kekayaan. Kelima maslahat tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup yang baik dan terhormat. Dan jika kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Kemudian ada masalah pokok dalam ekonomi. Beberapa pertanyaan yang sering terkait dengan hal ini adalah mengapa kelangkaan itu terjadi, bagaimana ekonomi menyelesaikan masalah kelangkaan, bagaimana pandangan Islam tentang masalah pokok ekonomi, bagaimana sistem perekonomian yang mampu membawa masyarakat meraih kesejahteraan tanpa mengorbankan aspek moralitas dengan perusahaan lingkungan. Yang selanjutnya, masalah pokok ekonomi Islam. Yang pertama, komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan maslahat? Yang kedua, bagaimana cara menghasilkan komoditas agar maslahat tercapai? Dan yang terakhir, bagaimana komoditas didistribusikan agar tercapai kemaslahatan? Yang selanjutnya adalah sistem pembentukan sistem ekonomi. Suatu sistem ekonomi meliputi bagaimana output diproduksi dan dibagikan di antara anggota masyarakat, bagaimana insentif dan pengambilan keputusan dibuat, seberapa besar peran pemerintah dalam menyediakan barang atau jasa, peran pasar dan pengawasannya, sistem legal dalam aspek kepemilikan aset, dan kepemilikan faktor produksi. Elemen pokok dari suatu sistem ekonomi ada 4. Yang pertama, hak kepemilikan. Yang kedua, mekanisme penyediaan informasi dan koordinasi. Yang ketiga, metode pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah sistem insentif bagi perilaku ekonomi. Terdapat jenis-jenis sistem ekonomi, diantaranya 1. Sistem ekonomi pasar, 2. Sistem ekonomi komando, 3. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mengarahkan pelaku pasar untuk memiliki moral Islam, mentransformasi dari masyarakat peduli material menuju masyarakat yang peduli maslahat. Kepemilikan pribadi dilindungi dan dimotivasi dengan tetap memperhatikan kepemilikan sosial dan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, peran kelembagaan sangatlah penting. Institusi itu dapat bersifat formal seperti pasar, pemerintah, peraturan, atau institusi legal lainnya, ataupun juga institusi informal seperti adat, budaya, keyakinan, dan agama. Perbedaan keadaan institusi akan berpengaruh besar dalam tingkat usaha dan kebijakan yang diperlukan untuk menuju sistem ekonomi Islam yang ideal.